Sobat Jeda Media Indonesia, tahukah kamu kalau musim kemarau 2023 ini lebih kering dibanding 3 tahun sebelumnya loh. BMKG memprediksi fenomena El Nino ini bisa berlangsung hingga awal 2024. Fenomena ini diyakini sebagai dalang dari hadirnya musim kemarau yang berkepanjangan yang memicu kekeringan sekaligus meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Oleh karenanya, penting bagi Indonesia meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk menghadapi karhutla, termasuk di kawasan konservasi yang tersebar di seluruh wilayah negeri. Lantas, antisipasi apa saja yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk menghadapi ancaman karhutla? Bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terus menjadi persoalan tahunan yang terjadi di Indonesia. Badan Nasional Penanganan Bencana atau BNPB mengungkapkan kejadian karhutla 2023 naik signifikan dibanding 3 tahun terakhir. BNPB mencatat ada 499 karhutla sejak Januari hingga Agustus 2023. Sementara pada 3 tahun terakhir, kejadian karhutla di periode yang sama selalu di bawah 200 atau paling tinggi 300. Kondisi tingginya kasus karhutla pada 2023 dipengaruhi dengan adanya fenomena El Nino. Terlebih lagi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat jumlah titik panas atau hotspot di Indonesia telah mencapai 3.788 titik panas per 5 September 2023. Jumlah itu mengalami peningkatan signifikan hingga 3 kali lipat bila dibandingkan data 2022 yang hanya terdapat 979 titik panas. Bagaimana nih ya? Jika kita melihat perbandingan luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 204,894 hektar. Sedangkan untuk periode Januari hingga Juli 2023, luas karhutla di Indonesia sudah menyentuh angka 90,405 hektar. Adapun 5 daerah atau provinsi yang rawan terjadi karhutla yaitu Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Sebenarnya apa yang menjadi faktor penyebab atau pendukung terjadinya kebakaran hutan? Karhutla dapat disebabkan oleh cuaca yang kering, musim kemarau dan kekeringan, suhu yang panas, pembakaran sembarangan, serta angin kencang yang memudahkan api menjalar lebih cepat. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi memiliki dampak yang sangat luas. Yang pertama, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, lalu dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial, menimbulkan kabut asap, mengancam kesehatan masyarakat, serta dapat mengganggu stabilitas negara tetangga. Bencana karhutla yang meningkat di Indonesia saat ini tidak terlepas dari adanya fenomena El Nino. Lalu, apa itu El Nino? El Nino merupakan fenomena alam yang mengakibatkan pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal. Fenomena ini terjadi di wilayah Samudra Pasifik bagian tengah. Nah, apa aja sih dampak atau ancaman yang menghantui dari datangnya fenomena ini? Fenomena ini dapat berdampak pada minimnya curah hujan di wilayah Indonesia, memperpanjang musim kemarau, memicu terjadinya kekeringan dan kebakaran hutan, sekaligus gagal panen di sektor pertanian. BMKG juga sudah mengeluarkan beberapa proyeksi terkait fenomena El Nino ini. Yang pertama, fenomena El Nino moderat masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2023. Kedua, 79% wilayah Indonesia memasuki musim kemarau. Dan terakhir, puncak indeks El Nino Southern Oscillation akan terjadi di bulan Desember 2023 dan secara bertahap akan menurun. Melihat tingginya kasus karhutla di Indonesia, pemerintah sudah melakukan beberapa upaya untuk mengantisipasinya. Pertama, dengan melakukan pengawasan intensif terhadap lokasi-lokasi terindikasi munculnya hotspot, lalu membentuk Satgas Penegakan Hukum Terpadu Karhutla,
Pemerintah pusat juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengefektifkan upaya penanganan bencana karhutlah. Dan yang terakhir, pemerintah sudah melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca. Nah, tidak hanya pemeran pemerintah saja nih yang dibutuhkan dalam mencegah bencana karhutlah. Peran masyarakat juga menjadi penting loh. Apa saja yang bisa dilakukan? Pertama yaitu tidak membakar sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. Kedua, memberi jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. Lalu tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, serta tidak membuat api unggun di area rawan terjadi kebakaran. Rasanya memang tidak bisa dipungkiri bahwa musim kemarau panjang yang diperkuat dengan hadirnya El Nino menjadi sebuah kombinasi sempurna yang memang meningkatkan resiko mudah terbakarnya hutan atau lahan di Indonesia. Maka dari itu, bencana karhutlah di 2023 ini perlu mendapat perhatian serius baik dari pemerintah maupun masyarakat. Selain berdampak terhadap kerusakan lingkungan hingga dampak kesehatan bagi masyarakat, kabut asap yang ditimbulkan dari karhutlah juga berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat di negara tetangga. Saya Gurit Adi Suryo dan tim Litbang Media Indonesia pamit undur diri. Tetap saksikan program Jendela Data atau Jeda setiap Selasa hanya di YouTube Media Indonesia.